Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya semuanya. Apa kabar? Kita belajar lagi matematika. Oke ya. Di semester 2 ini untuk bab pertama yang kita pelajari untuk matematika adalah tentang teorema Pythagoras. Apa sih teorema Pythagoras? Nah, teorema Pythagoras itu kalau kamu baca-baca, kamu bisa cari di Google. Jadi sebenarnya intinya teorema Pythagoras itu sebuah teorema atau teori yang hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Untuk lebih detailnya kamu bisa baca-baca lagi di buku kalian, di buku masing-masing, atau kamu cari di Google, udah banyak banget artikel tentang teorema Pythagoras. Nah, jadi saya akan langsung ke intinya aja. Jadi teorema Pythagoras itu hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Jadi selain segitiga siku-siku, teorema ini tidak berlaku. Oke ya, nah kalau kamu lihat di depan, pada di sini ada gambar segitiga siku-siku. Untuk penggunaan teorema Pythagoras sendiri, kalau kamu lihat di sini ada segitiga ABC, kemudian ada garis A, garis B, dan garis C. Garis A ini adalah hipotenusa atau kata lain dari sisi miring. Jadi segitiga siku-siku itu kan ada dua sisi yang saling tegak lurus, ada salah satunya yang miring. Jadi sisi miringnya ini disebut dengan hipotenusa. Nah, untuk mencari salah satu sisi ini, baik itu hipotenusa atau sisi miring atau sisi-sisi yang saling tegak lurus, itu bisa kita gunakan dengan menggunakan teorema Pythagoras ini. Bagaimana caranya? Kalau kamu bisa lihat di sini, untuk mencari garis A, di sini kuadrat ya, dalam bentuk kuadrat semuanya. Dalam bentuk kuadrat. Jadi untuk mencari A ini, kau bisa cari A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Kalau kamu perhatiin ya, di sini. Kemudian untuk mencari B-nya, A kuadrat dikurang C kuadrat, dan untuk mencari C-nya A kuadrat dikurang B kuadrat. Kalau kamu perhatiin nih, di sini yang ditambah hanya untuk mencari hipotenusa aja. Yang ini nih. Yang ditambahkan hanya ini nih. A itu adalah hipotenusa atau sisi miring. Selain itu dikurang. Sisi miring dikurang, sisi miring dikurang. Jadi yang perlu kamu, sebenarnya gampang banget. Kamu hanya cukup menentukan mana sisi miringnya. Kalau sisi miringnya udah ada, oh berarti itu hasil penjumlahannya. Sisanya berarti hasil pengurangannya. Nih, di sini nih. Kamu bisa lihat di sini. Yang berbeda hanya dia seorang, hanya dia sendirian yang mencari sisi miring. Berarti selain mencari sisi miring, kamu harus kurangi. Nggak ditambah, tapi dikurang. Sisi miring dikurang dengan sisi yang saling tegak lurus salah satu yang diketahuinya. Atau bisa kamu gunakan yang ini. A sama dengan akar dari B kuadrat ditambah C kuadrat. Kok di sini ada akarnya, Bu? Sama aja nih. Kalau kamu perhatiin di sini nih A kuadrat, sementara di sini A. Pada akhirnya nanti yang harus kamu cari adalah nilai A, bukan A kuadrat. Ini aja pengenalan aja. Kalau kamu masih bingung, Bu, saya bingung, Bu, kalau ada akarnya lebih ribet. Nah, kamu bisa gunakan rumus ini. Tapi tetap aja nanti hasil akhirnya akan diakarkan juga seperti ini. A-nya sama dengan akar dari B kuadrat tambah C kuadrat. Juga sama ya. Di sini ini ditambah, ini dikurang. Karena A ini adalah sisi miringnya atau hipotenusanya. Pokoknya yang patokan kamu adalah untuk mencari sisi miring pada segitiga siku-siku, itu berarti ditambah. Selain sisi miring berarti dikurang. Itu aja patokannya. Nah, untuk mencari B sama dengan akar dari A kuadrat dikurang C kuadrat. Ini tinggal kamu akarin aja sebenarnya kalau kamu perhatiin. Yang C juga akar dari A kuadrat dikurang B kuadrat. Saya nggak mau banyak-banyak ngebahas teorinya, jadi saya langsung kasih contoh soalnya biar kamu lebih paham. Oke, yang pertama contohnya, di sini ada segitiga siku-siku. Pokoknya selain segitiga siku-siku, teorema Pythagoras itu nggak berlaku. Jadi hanya berlaku untuk segitiga siku-siku aja. Oke ya. Ada segitiga PQR, di mana panjang PQ sama dengan 4 cm, panjang QR sama dengan 3 cm. Nah, ditentukan panjang PR. Kalau kamu perhatiin, panjang PR ini adalah hipotenusa atau sisi miring. Berarti yang kita cari adalah sisi miringnya berapa. Balik lagi ke tadi, untuk mencari hipotenusa atau sisi miring ini, kan A nih dia nih, berarti ditambah.
ditambah. Berarti kita mau mencari PR. Maka PR sama dengan akar dari, nah yang sisi-sisi saling tegak lurus yang diketahui. Jangan lupa dikuadratkan, yaitu PQ kuadrat ditambah. Kenapa ditambah? Karena kita mau cari sisi miring. Ya, ditambah QR kuadrat. Masukin deh. PQ-nya 4, jangan lupa kuadrat udah rumusnya. QR-nya juga sama, jangan lupa kuadrat. 3 kuadrat. Nah, akar dari 4 kuadrat. 4 kuadrat sama dengan 4 dikali 4, sama dengan 16. 3 kuadrat artinya 3 dikali 3, sama dengan 9. Berarti akar dari 16 ditambah 9, yaitu akar dari 25. Akar 25 sama dengan 5. Kenapa 5? Karena 5 kali 5 sama dengan 25. Kan kalau akar itu berarti perkalian berulang hasilnya. Oke, berarti panjang PR-nya sama dengan 5 cm. Berarti sisi miringnya ini 5 cm. Gampang banget kan? Tinggal kamu jumlah-jumlahin doang. Oke, yang kedua. Di sini juga sama, segitiga siku-siku. Dari mana tahu ini segitiga siku-siku? Kamu lihat di sini, ada lambang siku-siku di C. Berarti yang mana sisi miringnya? Nah, ini kan betul kita nggak ketahuan nih mana sisi miringnya. Kamu perhatiin. Garis yang berada di hadapan sudut siku-siku berarti itu sisi miring. Contohnya kayak nomor 1 nih. Ini kan siku-siku di sini. Berarti di hadapannya itu sisi miring. Nih, siku-siku di hadapannya sisi miring. Berarti kalau ini siku-siku berarti di hadapannya sisi miring. Sisi miringnya berarti yang AB. Ini sisi miring. Nah, sisi miringnya sudah diketahui. Berarti yang dicari itu panjang BC. BC itu salah satu sisi yang tegak lurus. Oke, kita cari, kalau mencari sisi miringnya udah ada, terus salah satu sisi yang saling tegak lurusnya udah ada, berarti bukan ditambah lagi, tapi dikurangnya dari sisi miring, bukan dari yang sisi yang tegak lurus, tapi dari sisi miring dulu. Berarti panjang BC sama dengan akar dari AB, sisi miring dulu yang di depan ya, AB kuadrat dikurang, karena yang kita cari adalah sisi yang tegak lurus. Kan kalau mencari sisi miring ditambah, berarti selain sisi miring tadi kita kurang. AB dikurang baru yang AC kuadrat. Masukin deh. AB kuadrat sama dengan 10 kuadrat, jangan lupa. Kemudian AC sama dengan 9 kuadrat. 10 kuadrat artinya 10 dikali 10 sama dengan 100. Terus 9 kuadrat artinya 9 dikali 9 sama dengan 81. 100 dikurang 81. Hasilnya 19. Ya. 9, 10, 8, ya benar. Hasilnya akar 19. Akar 19 berapa sih? Pakai kalkulator boleh cari. Tapi kalau kamu males pakai kalkulator, cukup sampai sini aja. Jawabannya udah bener, akar dari 19 gitu. Jadi nggak usah kamu cari bilangan bulatnya atau bilangan desimalnya berapa. Tapi kalau kamu mau cari boleh menggunakan kalkulator silakan, tapi nggak juga nggak apa-apa, sampai sini aja. Udah oke jawabannya. Gampang banget ya. Terus satu lagi nih. Kalau kamu perhatikan nih ada segitiga juga, dia siku-siku, cuma namanya nggak tahu segitiga siku-siku apa. Nah, yang diketahui di sini nih. Ada 13, ada 9. Satuannya satuan baku. Kamu disuruh mencari nilai X-nya yang mana. Pertama, tentukan dulu sisi miringnya. Sisi miringnya yang mana? Yang ada di hadapan sudut siku-siku. Nih, yang ada di hadapan sudut siku-siku nih. Di depannya yaitu ini. Berarti ini adalah sisi miringnya. Nah, udah ketahuan sisi miring. Berarti kita mencari sisi tidak miringnya atau sisi yang saling tegak lurusnya, salah satunya nih. Nilai X-nya, X-nya berarti sisi yang tidak miring atau bukan sisi miring. Berarti gampang, kalau bukan sisi miring berarti dikurang. Akar dari sisi miringnya dulu yang di depan, yaitu 13 kuadrat, jangan lupa, terus dikurang 9 kuadrat. 13 kuadrat sama dengan 169. 9 kuadrat sama dengan 81. Hasilnya deh. Ini 9 diambil 18, 16 diambil 88.
Akar dari 88 kan bukannya nggak bisa, bisa tapi hasilnya desimal. Jadi kalau kamu pengen cari desimalnya berapa boleh, nggak juga nggak apa-apa. Ini satuan baku. Kenapa satuan baku? Bukan sentimeter, kan di sini nggak ada sentimeternya. Gitu. Gampang ya? Ya, gampang banget. Pokoknya intinya kalau kamu mencari sisi miring berarti ditambah. Selain mencari sisi miring berarti dikurang. Itu aja kuncinya. Oke, sampai di sini untuk teorema Pitagorasnya. Nanti kita lanjut di pertemuan selanjutnya masih dengan teorema Pitagoras juga. Jadi teorema Pitagoras ini kita bisa menentukan ini jenis segitiga apa. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, sampai ketemu minggu depan. Selamat belajar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.